timnya. Tapi dalam kesempatan ini juga saya perkenalkan saudara tua saya. Ini lebih tua dari saya. Kalau saya 64, Pak Ading itu sudah 72. Ya. Kalau berdiri mungkin sama rekan-rekan dari peserta ini sama. Ya. Sama. Ya. Beliau adalah internasional level 1. Dan beliau juga internasional seminar setter. Jawa Tengah hanya beliau saja. Ya, tidak ada duanya. Kebetulan mantan toser yang pada waktu itu luar biasa. Tidak ada tim yang bisa mengalahkan tim BNI. Ya, beliau adalah tosernya. Jadi nanti kalau soal toser bisa berguru sama ya, jadi ini perkenalan saya sebentar, sedikit saja. Terus saya kepingin lihat peserta ini kira-kira yang dibawa, yang kesini itu dengan tujuan apa dan punya apa, gitu. Itu penting. Ya, coba yang sudah punya pegang klub pasti siapa orang? Berapa orang? Sudah pegang klub pasti. Cung. Cung. Klub. Yang tinggi apa jarak ragu, Wi? 1, 2, 3, 4, 5. Hitung Mas. 5. 5. Berapa? Ya. 5 ya? Klub Daku di Kabupaten Banyumas. Berarti Macam-macam, bukan macam-macam Pak yang ngacung, Pak. ya. Macam-macam, ada yang dari Jogja, ada yang dari Banyumas. Berarti Banyumas klubnya nggak banyak. Cung, Banyumas berdiri, Banyumas berdiri, Ya. Banyumas berdiri, Yang pegang klub aja coba. berdiri. Ya, Coba peserta dari Banyumas coba berapa orang? Yang pegang grab Ya. Jumlah peserta berapa? 29. 29. Banyumas berapa? 1 yang berdiri, 2. Ya. Kamu apa? Yang Kabupaten Banyumas. Ya. Bukan yang sudah pegang klub, Berapa? yang sudah pegang klub, Pegang klub. yang pegang klub. Pesertanya banyak, yang pegang klub sedikit. Nah, ini perlu dibicarakan dan perlu dipertanyakan, ya. Ya. Usul Pak, kayaknya tidak adil kalau hanya disebut Banyumas. Karena di sini ada 29 peserta. 29 peserta, tapi Ya. klubnya cuma berapa tadi? 1 Banyumas, tapi yang lain mohon diperkenalkan supaya teman-teman yang di sini saling mengenal. Oh iya, pasti ini pasti ya. Kita kan ini santai aja ya. Ya, usul. Ya. Jadi Banyumas itu ada berapa kecamatan? 27. 27. Ya. 27 itu kalau satu kecamatan punya 1 klub. Ya, itu berarti 27 Akeh banget. klub. Ya. 27 klub. Ya, atau 2 kecamatan 1 klub. Berarti sudah 14 plus minus. 14. Itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang yang bikin klub itu siapa? Gitu. Maka di situ saya tulis semua orang itu boleh bikin klub. Semua instansi boleh bikin klub. Ya. Klub itu gampang bikinnya. Syaratnya juga gampang. Punya pemain, punya tempat latihan atau sarana latihan, dan punya pengurus. Itu aja. Ya. Nah, sekarang kalau sudah punya sertifikat, tidak punya klub, untuk apa sertifikatnya? Ya. Karena sertifikat itu lisensi pelatihan. Ya, itu. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, jadi bikin klub itu gampang. Siapa saja, di mana saja, Artinya Banyumas kita sepanjang di wilayah bisa Republik juga daftar Indonesia enggak terbit-terbit. klub keluarga juga bisa dan boleh. Bidangnya yang Di Semarang tuh ada klub berjalan. keluarga. Pelatihnya Bapak E, bendaharanya Apa? Ibu E, ya. Sekretarisnya Iya, anaknya.
bidang Ya. organisasinya yang Itu kan sudah boleh. tidak bekerja. Ya. Nanti pelindungnya adalah ketua RT-nya, sudah selesai. Itu kalau diresmikan sudah bisa mengikuti pertandingan antar klub sampai ke nasional. Sampai ke nasional. Ya, ini yang perlu saya sampaikan pertama adalah tentang organisasi dulu, ya. Organisasi. Tapi sebelum itu kita berhenti sebentar, coba turun dari sini sampai sana. Ini satu sama lain kan belum kenal. Nah, ada mic satu lagi nggak? Mic satu lagi yang tanpa kabel. Kabel. Apa? Nama, tempat tinggal, kalau punya binaan namanya. Ya. Nama tempat tinggal itu berarti minimal kecamatan, ya. Kecamatan Subyung atau kecamatan Maos, ya. Kecamatan Kembaran ya Pak. Ya, silakan. Nama. Ini kalau dibuat buku sebetulnya menjadi buku memori, buku kenangan, ya. Dan bisa kalau punya tim bisa berlatih bersama, kalau punya obyekan juga bisa bersama, ya. Kalau pedagang juga bisa saling jual beli, ya. Sini, ya. Silakan. Ya Mbak, Ya, bisa mendaftarkan diri kan? Ya. Jadi guru dapat gawe BRI kan nggak apa-apa juga, ya. Oke. Ya. Terima kasih, kita kembali kepada pokok permasalahan. Jadi begini. Bola voli itu, ya, bola voli itu ada semacam induk organisasinya. Ya. Kalau di masing-masing kabupaten berarti adalah pengurus kabupaten atau kota. Di masing-masing provinsi pengurus provinsi, ya. Di pusat adalah pengurus pusat, ya. Di tingkat provinsi anggotanya adalah tim dari kabupaten, ya. Di tingkat kabupaten anggotanya adalah klub yang ada di kabupaten tersebut. Sekarang saya pertanyakan, di Banyumas ini kan kabupaten, jadi pengurusnya adalah pengurus kabupaten Banyumas. enggak ada yang peserta Itu yang punya menghadir. program kerja yang pertama adalah rapat tahunan yang diselenggarakan oleh pengurus, membicarakan masalah kegiatan, membicarakan masalah rencana kegiatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengkompetisikan anggota. Anggotanya Banyumas itu berapa klub? Itu dikompetisikan. Kalau Banyumas ini tidak pernah rapat anggota tahunan dan tidak pernah ada kompetisi antar klub, berarti pengurus PBPSI Kabupaten Banyumas tidak berfungsi. Oh, Ya, ya, paham dong? ya. Jadi tugas pokoknya adalah mengkompetisikan anggota. Sekarang saya tanya lagi. Di Kabupaten Banyumas itu anggotanya yang terdaftar itu ada berapa? Belum ada. Kalau belum ada, bagaimana supaya ada? Kalau tidak ada, angkat bendera putih bahwa PBPSI Kabupaten Banyumas tidak sanggup untuk membina olahraga bola voli. Selesai, ya. Paham nggak? Nah, jadi para peserta di sini, ya, sudah punya klub tapi tidak mau mendaftarkan diri secara resmi ke PBPSI Kabupaten, itu juga salah. Karena apa? Anggota resmi mempunyai hak dan kewajiban terhadap bola voli. Bukan nutup-nutup. Satu, kalau ada pertandingan resmi, berarti yang bermain adalah klub-klub resminya. Klub tidak resmi tidak bisa bermain, ya, tidak bisa dikompetisikan. Bisanya adalah Salah satu bidang tidak pertandingan berjalan. persahabatan, Banyak yang pertandingan daftar, latihan bukan bersama atau laber
atau pertandingan ada tarkam. salah satu bidang organisasi yang tidak pernah Ini yang menjadikan repot pengurus PBVSI Kabupaten Banyumas tidak bisa memilih pemain terbaiknya karena tidak pernah kompetisi. Ya kan? Tidak pernah kompetisi. Saya lihat pada waktu Popda Kabupaten Banyumas akhir-akhir ini juga tenggelam. Ya, tenggelam. Karena apa? Kemungkinan pelatih-pelatih yang sudah punya lisensi, yang sudah punya pengalaman, tidak mau terjun melatih para pelajarnya di levelnya, level SMP atau level SMA. Sehingga pada saat pembentukan tim Popda Kabupaten Banyumas, yang dituju adalah yang paling dekat dan paling kenal. Ya tak? Ya, padahal di sana tuh ada yang bagus-bagus, karena tidak ngerti, tidak dekat, tidak diambil. Tuh Pak Seto tuh Pak. Ya, itu ya harus ini tugasnya pengurus. Ya, kalau tidak bisa antar klub, pada saat pembentukan tim Popda minimal ada pertandingan rayon untuk membentuk tim Popda. Ada. Itu hanya jalan satu-satunya yaitu. Ya, untung sekarang tidak ada pertandingan junior antar kabupaten kota. Sekarang antar klub adanya. Ya, kemarin U17 di tingkat provinsi di mana? Di Banjarnegara. Besok U19 di Kebumen. Ya, antar klub semuanya. Tidak ada antar kabupaten. Berarti kalau klubnya hanya 2, yang lain yang tidak bisa ada kesempatan bermain bertanding. Ya, nah, tugas pokoknya pengurus harus dibeberkan pada anggota. Ya, kalau peserta ini adalah 80% dari Kabupaten Banyumas, paling tidak klubnya punya 10 lah. 10 tapi resmi. Ya, bukan klub asal jadian-jadian ya. Resmi berarti dia bisa kompetisi, syukur bisa diciptakan atau dikeluarkan KTA, kartu tanda anggota. Ya, ini yang jadi problem di daerah-daerah begitu. Klubnya tidak terdaftar resmi sehingga pengurus tidak bisa mengkompetisikan anggota. Ya, kalau dulu ya zaman Pak Ding masih main, semua instansi itu didukung, semua klub didukung oleh instansi, betul nggak? Betul. BRI, BNI, ya. Terus kalau di sini mungkin apa saja bank-bank PLN. ya, itu bisa, tapi sekarang sudah tidak. Berarti harus klub murni. Ya, klub murni ini kalau para pelatihnya tidak tergugah dan tidak mau melangkah, ya sudah tidak akan ada. Ya, karena menurut saya pelatih itu untuk mencari sisa uang untuk beli bensin kadang-kadang memang susah. Pengabdian. Ya, memang susah. Saya ngalami itu, tapi saya belum bertahan. Ya, dan dalam juga setelah saya pengantaran nasional, saya bikin terus sampai bertahan sampai sekarang. Ya, saya juga menerima atlet-atlet dari luar kota. Tak suruh tinggal di rumah saya. Tapi harus pindah kakak ke Semarang karena Semarang ada syarat bahwa ada pertandingan yang menggunakan angka KTP. Itu. Tinggal di rumah saya boleh, tapi makan sendiri. Yang berat kan makannya, ya, yang berat makannya. Di rumah masih ada kemarin yang lulus itu kejuaraan kelahiran 2005. Sekarang 2007-2008. Ya. Jadi pindah ke Semarang, sekolah dan voli. Ya, ini yang dilakukan kalau nggak salah Banjarnegara, Bravo itu seperti itu.